warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriwanti Marsuki. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dakwah, di mana perencanaan dakwah ini adalah suatu proses penetapan tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dakwah melalui pelbagai kegiatan dakwah dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan dakwah. Selanjutnya, manfaat perencanaan dakwah, di mana manfaat perencanaan dakwah menurut Munir dan Wahyu Ilahi ada beberapa manfaat yang dapat diraih. Yang pertama, dapat memberikan bahasan tujuan. Yang kedua, menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Selanjutnya, dapat melakukan prediksi dan antisipasi. Manfaat selanjutnya merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitasi, potensi, dan kemampuan umat. Selanjutnya, dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Selanjutnya, menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Selanjutnya, dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan tertentu. Ada beberapa jenis-jenis perencanaan dakwah. Yang pertama, rencana strategi dan rencana operasional. Yang kedua, rencana jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, rencana yang mengarahkan dan rencana khusus. Yang terakhir, rencana sekali pakai dan rencana tetap. Selanjutnya, sasaran dasar perencanaan dakwah. Tugas dari perencanaan yang paling utama adalah menentukan sasaran, sehingga menentukan sasaran yang ingin dicapai serta pembagiannya menjadi sasaran-sasaran yang bersifat temporal dan sektoral serta menentukan skala prioritas pelaksanaannya. Dapat menjamin hal-hal lain yang tak kalah pentingnya sehingga hasil-hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh penyelenggaraan dakwah dalam setiap tahapan. Itulah yang disebut sasaran atau target dakwah. Peranan sasaran bagi penyelenggaraan dakwah adalah penting. Maka sasaran yang hendak dicapai haruslah dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap orang, terutama para pelaku dakwah. Perumusan sasaran dakwah yang tidak jelas dapat berakibat timbulnya kekaburan, penafsiran yang bermacam-macam, dan sebagainya. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan kesimpang siuran dan kekacauan. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Inilah yang disebut dengan dasar perencanaan. Ada beberapa sasaran. Yang pertama, multinitas sasaran secara sepintas. Boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks ubudiyah atau vertikal saja yang sasarannya keimanan. Yang kedua, sasaran yang ditetapkan, di mana dakwah sasaran yang ditetapkan ini adalah pernyataan-pernyataan resmi organisasi agar dipercayai oleh publik sebagai sasarannya. Selanjutnya, cara tradisional dakwah. Penetapan sasaran tradisional adalah sasaran ditetapkan kemudian diklasifikasikan menjadi subsaran. Yang terakhir, manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran ini merupakan salah satu manajemen yang banyak digunakan oleh organisasi. Adapun sisi kelemahan perencanaan dakwah, yaitu sisi kelemahan perencanaan dakwah adalah sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan, sehingga paling tidak ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Argumen-argumen ini dapat memperkuat statement, yaitu perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan, rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis, rencana-rencana yang formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas, rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan. Meski
Meski ada sebuah sisi kelemahan dalam menyusun dan melakukan perencanaan, namun itu semua harus dijadikan sebuah motivator untuk lembaga dakwah, khususnya para dai, dalam melakukan program aktivitas dakwahnya, karena kelemahan tersebut merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan kreativitas dan etos kerja. Itulah pembahasan materi saya tentang perencanaan dakwah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.